warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha Rasulil Yatim, Toha Rasulil Karim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Wahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alim ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nangsa beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimampukan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, dibahagiakan dan memuliakan keluarga beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau, dan semoga dihimpun disatukan seluruh murid jamaah beliau dan digabungkan rasa kita dengan birrul kudus beliau. Amin Allahumma Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau akhirnya film Al-Ustaz Bapak Prihanto beserta keluarganya sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kaliarin di Palembang yang dimuliakan Allah. Sesepuh kita beliau Al-Mukarram Bapak Muhadis, keluarga yang dirahmati Allah, rekan-rekanku, saudara-saudaraku seiman saidah yang kami cintai rahimahullah. Sungguh tasyahud kembali, mari kita bersama haturkan keharibaan Zat, sesembahan kita, Zat yang setiap saat dan detik membelai kita dengan rahmat dan rahimnya. Mari kita ikrarkan bersama-sama biqaulina alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dan keluarga kita ditolong oleh Allahu Rabbul Izzah, Allah Rabbuna wa Rabbukum, dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma Amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dimasukkan dalam golongan umat Rasul yang hakiki, yang sejati, yang setia. Amin Allahumma Amin. Semoga Allah, alhamdulillah, malam ini malam pembukaan pengajian bulanan malam Selasa Majelis Taklim At-Tadkir Kaliarin Musola Nurul Iman Palembang Prudeni. Atas nama pribadi dan keluarga menghaturkan minal aidin wal faizin, segala kekhilafan, kesalahan dalam bentuk apapun, wa zahir dan batinan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
kasih atas segala doa, restu, dukungan. Terima kasih atas segala keikhlasan. Kita bersama-sama belajar untuk berjuang, mengikuti jejak-jejak perjuangan guru kita, jejak-jejak perjuangan yang guru kita, dan tentunya adalah jejak-jejak perjuangan bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam pembukaan malam ini betul-betul Allah buka segala pintu-pintu yang masih terkunci, pintu-pintu perjuangan, pintu ampunan, pintu hidayah, pintu syafaat, ma'unah, dan segala pintu yang kita butuhkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu keberkahan yang kita butuhkan sebagai bekal dan modal kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma Amin. Saudaraku rahimakumullah, maka tentunya ini adalah bulan Syawal. Syawal adalah bulan di mana kita mengawali kembali, mengawali lembaran baru perjuangan kita, mengawali kurikulum baru dalam perjalanan kita, Tarbiyatul Akbar, sekolah besar kita adalah di bulan Syawal. Syawal adalah bulan di mana kita mengawali kembali. Tentunya yang harus kita awali yang pertama dan yang utama adalah meluruskan niat dan juga tekad kita, meluruskan angan kita agar senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluruskan niat tekad kita agar senantiasa ikhlas, segala gerak zahir dan batin kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan lurusnya niat dan tekad, lurusnya angan senantiasa menuju kepada Allah yang akan menyambungkan batiniah kita, menyambungkan hati kita, menyambungkan zahir batin kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka banyak di akhir zaman manusia yang mulai kehilangan sambungannya. Banyak manusia yang sudah mulai kehilangan frekuensinya. Banyak manusia yang sudah mulai lepas kabelnya. Hablum minallah, sedikit demi sedikit tapi pasti manusia mulai tergelincir dari jalan kebenaran, jalannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerak zahirnya masih nampak bahwa dia adalah hamba Allah. Syahadat masih lantang dalam lisannya, salat masih dijalankan, zikir lisannya masih basah, baca Qur'annya masih luar biasa, puasanya, bahkan haji dan umrahnya. Tetapi batiniahnya, angannya, niat dan tekadnya sudah porak-poranda. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, maka ini adalah paling berharga dalam kehidupan manusia. Iblis, syaitan dan segala kekuatan-kekuatan kebatilan ini sudah menghadirkan pamungkas daripada kekuatannya, tidak lagi mengganggu manusia yang akan menampakkan wujud ibadah, tidak diganggu. Tetapi pamungkas daripada alam kebatilan adalah serangan yang kelihatannya senyap tetapi mampu menghancurkan
bangunan tauhid di dalam jiwa manusia, sehingga gerak ibadahnya sudah tidak lagi dipersembahkan untuk Allah. Salatnya bukan untuk Allah, zakatnya bukan untuk Allah. Dia bekerja banting tulang peras keringat, mengais rezeki, menyongsong nafkah untuk keluarganya, sudah tidak lagi demi Allah. Sedangkan sunnatullah qadarullah jelas, segala sesuatu yang bukan demi Allah mardudatun la tuqbalu, akan tertolak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tertolak? Sebab alamatnya tidak untuk Allah. Maka banyak manusia yang kecapean di zaman akhir, tetapi capeknya bukan karena menjalankan amanah Allah. Banyak manusia yang seakan-akan kurang waktunya, 24 jam diberikan waktu oleh Allah, dia sibuk sesibuk-sibuknya, tetapi kesibukannya bukan di jalan perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa demikian? Sebab zaman akhir manusia sudah tidak fokus, tidak kontrol dengan hatinya sendiri, dengan angannya sendiri. Na'udzubillah min. Apa yang terjadi, saudaraku rahimakumullah? Maka manusia akan mengalami krisis ketenangan hati. Manusia semakin kesulitan untuk menemukan pencerahan dalam jiwanya. Manusia ramai suara lantunan dzikir dalam lisannya, tetapi sepi dalam hatinya. Ini yang akan terjadi. Kenapa? Sebab hatinya sudah tidak tersambung dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah kembalikan dalam fitrahnya. Akui segala dosa kita, akui kesalahan kita kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan jujur berkosuto dalam hati kita, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri, mengangkat tangan di hadapan Allah, wujud bahwa kita menyerah, wujud bahwa kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kepasrahan yang hakiki akan hadir cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cahaya hidayah inilah manusia akan mampu meniti kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tuntunan-tuntunan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sudah sangat-sangat jauh manusia di zaman akhir ini. Sudah sangat-sangat jauh langkahnya tergelincir, sebab dia tidak melangkah bersama dengan hidayah, bersama dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia melangkah digerakkan oleh hawa nafsunya. Yang menggerakkan langkah adalah keinginannya, yang menggerakkan langkah adalah nafsunya, dan keinginan nafsu akan membawa manusia untuk menjauh dari Allah. Berbeda tatkala manusia sudah betul-betul bersama dengan hidayah, bersama dengan petunjuk, bersama dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka serendah apapun manusia di hadapan manusia lain, dia kelihatannya remeh dan sangat temeh. Tetapi karena dia berserah diri, karena total dalam menyerahkan dirinya di hadapan Allah,
maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkahnya akan barokah, langkahnya akan penuh dengan keberkahan yang mampu dirasakan oleh keluarganya, keturunannya, dan masyarakatnya. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibarat kita berlari di zaman akhir ini, mari berlarilah sekencang mungkin, tapi tetap di dalam jalan yang benar. Ibarat berkendara, silakan pacu kecepatan daripada kendaraan kita, tetapi harus dengan GPS yang benar, dengan petunjuk yang benar, agar langkah kita betul-betul sesuai dan betul-betul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku rahimakumullah, ini tentunya yang harus kita perhatikan di Syawal, mengawali perjuangan, mengawali lembaran yang baru, mengawali kurikulum yang baru selama 1 tahun ke depan. Tatkala kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita benahi agar tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Betul-betul berbenah. Dan manusia yang berbenah inilah manusia yang mau berbenah di hadapan Allah, mengaku kesalahan di hadapan Allah, dan senantiasa mohon petunjuk kepada Allah, adalah manusia yang setiap saat dan detiknya bergerak dan tergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah ada saja yang ditinggalkan dan ada saja yang dipijak dengan pijakan yang baru. Sebagaimana filosofi orang berjalan, maka berjalan itu adalah sesuatu yang kita melangkahkan kaki kita ke depan dan kita tinggalkan 1 langkah dari belakang. Terus seperti itu, meningkatnya ibadah dan amal soleh, dan kita tinggalkan taubatan nasuha, meninggalkan segala keburukan demi keburukan dalam diri kita. Subhanallah. Maka di saat angan ini menuju kepada Allah, kita akan tergerak dan digerakkan oleh Allah. Langkah kita 1 langkah ke depan menuju Allah, dan langkah-langkah dosa ini, langkah-langkah keburukan di belakang kita akan kita tinggalkan, sehingga setiap saat dan detik kehidupan kita senantiasa taqarruban ilallah, mendekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, demikian semoga ada manfaat, membawa berkah, hikmah, manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal akhir segala khilaf wal ma'af yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.